Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini kita mau melanjutkan pembahasan soal-soal di latihan 1, ya, yaitu pengertian eksponen. Kita mau membahas soal nomor 5 sampai dengan soal nomor 9. Untuk pembahasan soal-soal sebelumnya silahkan cek linknya di bagian deskripsi ya. Kita mulai saja. Nah, ingat kembali bahwa A pangkat minus N itu sama dengan 1/A pangkat N ya. Nah, jadi kalau soal nomor A, 1/9 pangkat 3 berarti itu sama artinya dengan 9 pangkat minus 3. Nah, lalu kita tahu bahwa 9 itu kan sama dengan 3 kuadrat. Nah, 3 kuadrat di pangkat minus 3 sama artinya dengan 3 pangkat minus 6. Oke, nah hafalannya ini ya, ini rumusnya nanti akan dipakai di soal selanjutnya. Jadi saya kasih aja dulu, kalau ada pangkat terus dipangkat lagi berarti pangkatnya dikali. Ya, seperti ini. Ada pangkat 2 lalu di pangkat minus 3, nah kita kalikan saja menjadi minus. Oke, nah sebenarnya kalian kalau tulis sampai sini aja juga sudah boleh, mau tulis sampai sini juga boleh, sama saja. Soal nomor 4, maksud saya soal nomor B, 4/12 pangkat 7. Itu berarti 4 kali 12 pangkat minus 7. Oke, tinggal gunakan rumus ini. Nah, soal nomor C, 1/216. Nah, ingat 216 itu adalah 6 pangkat 3. Jadi, 1/6 pangkat 3 sama artinya dengan 6 pangkat minus 3. Soal nomor D, 8/625. Nah, ingat ya, 8 itu 2 pangkat 3. Lalu 625 adalah 5 pangkat 4. Nah, karena soal mau dalam bentuk pangkat negatif, nah 2 pangkat 3-nya tetap. Nah, tapi yang bentuk per ini dipindah ke atas menjadi pangkat negatif ya. Jadi 5 pangkat minus 4, jadi jawaban D ini. Nah, yang E, 4A per buka kurung 2AB pangkat 3 itu apa? Nah, pertama-tama kita jabarkan dulu ya, yang atasnya tetap, tapi yang bawah kita pangkatkan dulu 2 pangkat 3 ya, lalu A-nya pangkat 3 juga, B-nya juga di pangkat 3. Ini kena tutup ya. Nah, lalu kita bisa sederhanakan ya, ingat 2 pangkat 3 itu kan 8, jadi 4/8, jadi tersisa 2. Nah, lalu ini ada A 1 buah dan A pangkat 3 di bawah, berarti tersisa A pangkat 2 di bawah. Dan B pangkat 3-nya tidak bisa dikerjakan. Oke, nah lalu karena permintaan soal maunya pangkat negatif, berarti 2-nya ini naik ke atas menjadi 2 pangkat min 1, A kuadratnya menjadi A pangkat min A, dan B pangkat 3 menjadi B pangkat 3 menjadi B pangkat minus 3. Nah, soal F, A per A kuadrat tambah B pangkat 5. Nah, ini tidak bisa dikerjakan banyak ya, karena ini bentuk tambah, jadi kita anggap dia satu set, tutup kurung, jadi dipindah ke atas menjadi satu set pangkat minus 1. Nah, A di depannya tidak dapat dikerjakan, biarkan saja. Untuk nomor G, caranya sama dengan F tadi ya. Ini satu set dipindah ke atas, berarti menjadi 5X kali X tambah 3 pangkat minus 4. Tidak bisa diapa-apakan lagi. Nah, yang H itu seperti yang E. 4M pangkat 3 kali N per yang bawah ini ya. Yang bawah kita jabarkan dulu masing-masing di pangkat 3. Di 2-nya di pangkat 3, M kuadratnya di pangkat 3, dan N-nya juga di pangkat 3. Oke. Nah, saya tulis ulang yang atas, yang bawah 2 pangkat 3 jadi 8. Nah, ini M kuadrat di pangkat 3 jadinya M pangkat 6, lalu N pangkat 3-nya tetap. Nah, lihat ini bisa dicoret. 4 dengan 8 jadinya 2. Nah, ini M kuadrat dengan M pangkat 6, tersisa M pangkat 4 di bawah, dan N dengan N pangkat 3 tersisa N kuadrat di bawah. Jadi saya tulis ulang di sini. Nah, lalu sesuai permintaan soal maunya pangkat negatif, jadi 2-nya naik ke atas jadi 2 pangkat min 1, M pangkat 4-nya menjadi M pangkat min 4, dan N kuadrat menjadi N pangkat min. Oke, demikianlah pembahasan yang soal nomor 5. Yang nomor 6, kita gunakan lagi ketentuan yang ini ya, bahwa A pangkat minus N adalah 1/A pangkat N. Jadi, 5 pangkat minus 4 itu sama dengan 1/5 pangkat 4. Nah, jabarkan menjadi 1/625. Nah, soal B, kita kerjakan masing-masing ya. 3 pangkat minus 2 itu sama artinya dengan 1/3 pangkat 2. Sedangkan 2 pangkat minus 3 adalah 1/2 pangkat 3. Oke, nah yang depan ini sama artinya dengan 1/9. Yang belakang sama artinya dengan 1/8, dan lalu ini tinggal ditambahkan ya, samakan penjemput, nanti hasilnya 11/72. Untuk soal C, 7,5 per 10 pangkat minus 4. Oke, nah berarti
7,5-nya tetap. Nah, 10 pangkat minus 4-nya dinaikkan ke atas menjadi 10 pangkat 4. Ingat, 10 pangkat 4 itu kan berarti 1, kemudian nolnya ada 4 biji, berarti 10.000 ya. Kita kalikan dengan 75, berarti 75.000. Yang soal nomor D, 4 kali 10 pangkat minus 2. Itu berarti 4 kali 1 per 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 kan 100 ya, jadi 4 per 100 sama artinya dengan 0,04. Soal E, 8 dikali 2, buka kurung 2A kuadrat B, tutup kurung min 4. Berarti 8 per, ini semuanya dipindah ke bawah, jangan lupa ada pangkat 4-nya. Oke, nah lalu ini pangkat 4-nya kena masing-masing ya, jadinya 2 pangkat 4, A kuadrat di pangkat 4, dan B di pangkat 4. Lalu kita sederhanakan, 2 pangkat 4 yang bawah kan bisa jadi 16, nah ini bisa dicoret. Jadi tersisa 2 di bawah, atas ada 1 ya, 1 per 2, A pangkat 8, B pangkat. Untuk yang F, ingat bahwa sesuatu di pangkat 0 itu adalah 1. Jadi, 6 dikali sesuatu bla 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 pangkat 0 itu berarti sama artinya dengan 6 kali 1. Berarti jawaban akhirnya. Nomor G pun sama ya, yang di bawah ini sesuatu bla 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 tutup kurung pangkat 0 berarti itu sama artinya dengan 1. Jadi, kita bisa ini anggap jadi 1, dan 4 dengan 12-nya dicoret jadi 3. Jadi, tersisa 3 di atas, A tambah B di atas, dan 1 di bawah. Oke, jadi jawaban akhirnya. Nomor H, ini pangkat 0 berarti 1. Pangkat 0 berarti 1. Berarti tersisa ini 9 dan ini. Oke, kita tinggal kalikan aja 9 dengan 4 XY. Nah, 9 dengan 4-nya 36 XY. Jadi jawaban akhirnya ini. Oke, pembahasan nomor 5 dan nomor 6 sedemikian ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini sekarang topiknya adalah tentang notasi ilmiah. Oke, nah ingat, notasi ilmiah itu adalah sesuatu yang berbentuk A kali X pangkat N. Oke, nah ingat, A-nya itu harus antara 1 dan 10. Oke, nah bentuk yang seperti ini disebut sebagai notasi ilmiah. Oke, nah jadi cara kerjanya untuk soal nomor A, 7A, ditanya tulislah bilangan-bilangan berikut dalam bentuk-bentuk baku, ya. Nah, bentuk baku itu sama artinya dengan notasi ilmiah ya. Jadi, dia minta ditulis sebagai bentuk A kali 10 pangkat N. Nah, cara kerjanya 876 itu berarti kan sama artinya dengan 876 pangkat 0. Oke? Nah, ini kan sudah lebih dari 10 ya, 876 kan syarat kita A harus lebih kecil dari 10. Jadi triknya itu adalah komanya ini kita geser ke depan. Jadi tersisa satu angka saja. Jadi kita geser sekali, dua kali. Oke? Menjadi di sini komanya. Jadi kita dapatnya apa? Dapatnya 8,76. Kemudian ingat ya, kalau komanya digeser ke depan, itu berarti jadinya ada 0. Ya, karena kita geser 2 kali ke depan, berarti ada 2 biji 0. Itu berarti 100. Ya, jadi 876 itu sama artinya dengan 8,76 dikali 100. Nah, kemudian ingat, 100 itu kan 10 pangkat 2 ya. Jadi kita bisa tulis 8,76 dikali 10 pangkat 2. Dan perhatikan, bentuknya udah sesuai kan? Ini A kita, dan ini adalah 10 pangkat N kita. Kemudian A harus antara 1 dan 10. 8,76 kan memang antara 1 dan 10. Berarti inilah yang kita mau. Inilah bentuk bakunya atau notasi ilmiah dari 876. Ya. Nah, untuk soal nomor B, 34,2. Oke, nah berarti kita mau geser komanya ini sekali ke depan. Geser ke sini. Jadi 3,42. Nah, terus karena kita geser sekali aja, berarti nolnya satu biji ya. Jadi 3,42 kali 10 pangkat 1. Selesai. Oke, nah nomor C. Caranya sama lagi. Komanya di sini kita geser sekali, dua kali, tiga kali, empat kali. Oke, jadi dapatnya 4,769 kali, tadi geser 4 kali ya, jadi yang 10 pangkat 4. Nah, untuk D, 4.600.000. Nah, komanya kan di sini. Kita geser sekali,
2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita geser 6 kali, ada 10 pangkat 6-nya. Nah, kemudian komanya di sini berarti jawabannya 4,6 kali 10 pangkat 6. Nah, jadi dari A sampai D itu kalau angkanya udah lebih dari 10 ya. Nah, kalau untuk E sampai H itu adalah angkanya yang lebih kecil dari 1, jadi 0, nah, jadi cara kerjanya gimana? Ini kan sudah ada komanya, berarti kita harus geser mundur komanya, geser ke sini, supaya dia menjadi 3,8, karena mau antara 1 dan 10. Kemudian karena komanya kita geser ke belakang, itu menjadi 10 pangkat minus. Ya. Nah, ini geser sekali berarti 10 pangkat minus 1. Itu jawaban akhir. Untuk yang F, dari sini kita geser ke sini. Berarti itu geser berapa kali? 1, 2, 3, 4. Geser 4 kali ya, berarti 10 pangkat minus 4. Kemudian komanya taruh di sini menjadi 5,46 kali 10 pangkat minus 4. Soal G, komanya geser ke sini. Supaya menjadi antara 1 dan 10 ya. Jadi ini geser 1, 2 kali ya. Berarti 10 pangkat minus 2 dan di depannya 5, ya. Di sini komanya 5,0505. Ya, jawaban akhirnya 5,0505 kali 10 pangkat minus 2. Yang H berarti geser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita mau geser sampai ke sini. Jadi jawabannya adalah 1 kali 10 pangkat minus 6. Nggak jelas ya? Nih, latihan lagi. Dia mau bentuk baku, yaitu A kali 10 pangkat N. Nah, ini perhatikan, ini adalah 3.785. Nah, komanya mau geser ke sini. Berarti geser, maksud saya komanya asalnya di sini. Nah, mau digeser ke sini. Berarti geser ke depan, 1, 2, 3. Geser 3 kali, berarti 10 pangkat 3. Dan yang angkanya menjadi 3,785. Nah, yang B, sudah ada komanya ya, kita geser sekali aja ke sini. Supaya menjadi 4,794 kali 10 pangkat 1. Yang C, komanya dari sini, kita mau geser ke sini. Berarti kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Pangkat 5. Nah, ya, ini 1 pangkat 5, terus 4,0404. Yang D, komanya sudah di sini, geser ke sini. Jadi 1, 2, 3, geser mundur, 10 pangkat minus 3. 6,372 kali 10 pangkat minus 3. Ya. Untuk yang E saya tidak jelaskan lagi ya, E dan F ya. Jadi jawaban akhirnya ini, karena geser mau ke sini. Kalian lihat dia mundur 5 kali. Yang F pun sama, mau geser ke sini. Ya, menjadi 9,97 kali 10 pangkat minus. Nah, terakhir, nomor 9. Salinlah masing-masing soal berikut dengan menggunakan bentuk baku. Ya, untuk A, jarak antara bumi dan bulan kira-kira 384 juta kilometer. Berarti dari yang komanya di sini mau digeser ke sini. Menjadi 3,84 dan lihat gesernya berapa kali ya dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 10 pangkat. Ya, jawabannya ini. Nomor B, volume matahari kira-kira 1.330 juta kilometer pangkat 3. Ya, jadi soalnya ya 1.330 juta kilometer pangkat 3. Nah, pertama-tama komanya di sini. Dan kita mau geser ke sini. Berarti geser 3 kali ya. 1, 2, 3. 1,33 kali 10 pangkat 3. Nah, lalu ingat, itu artinya adalah 10 pangkat 6. Oke, nah lalu kita kan tahu ya 10 pangkat 3 dikali dengan 10 pangkat 6 itu menjadi 10 pangkat 9. Coba akhirnya 1,330 kali 10 pangkat. Nomor C, kecepatan rata-rata cahaya adalah 18. Ini nolnya ada 9 buah, berarti miliar ya, 18 miliar meter per menit. Jadi, dari yang komanya di sini mau geser ke sini.
Jawaban akhirnya 1,8 kali. Nah, terus kalian hitung aja gesernya berapa kali. Kali ya. 1,8 kali 10 pangkat 10 meter per menit. Soal terakhir, bumi yang kita pijak mempunyai massa kira-kira 59. Wah, ini saya juga berapa ini ya? Sampai ke sini juta, sampai ke sini miliar, berarti sampai ke sini triliun. Berarti 59 triliun 760 miliar ton. Oke, nah jadi kita tulis ulang soalnya. Aslinya koma di sini, kita mau geser ke sini komanya. Jadi diperoleh 5,976 dikali, nah nanti kalian hitung sendiri gesernya itu ada sebanyak 13 kali ya. Jadi dikali 10 pangkat 13 ton. Demikianlah pembahasan soal-soal di latihan 1 ini. Semoga penjelasannya dapat dimengerti ya. Kalau ada yang kurang jelas, tuliskan saja pertanyaan kalian di bagian komentar, akan saya jawab secepatnya. Ingat untuk banyak berlatih dan banyak mengulang, maka kalian pasti bisa. Silahkan di-like video ini kalau kalian suka dan subscribe channel ini ya, supaya kalian tidak ketinggalan update video terbarunya. Silahkan juga di-share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkannya. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.